Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, setelah kita selesai membahas 10 jenis dari isim mu'rab, maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahagian isim mabni. Sebagaimana yang kita jelaskan di bahagian ke-9 dari rangkaian pembelajaran ini, bahwa isim secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan isim mu'rab dan ada yang disebut dengan isim mabni. Apa itu isim mabni? Yaitu isim yang tidak mengalami perubahan akhir sekalipun posisinya berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan lihat kembali rangkaian video ini di bahagian yang ke-9. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis pertama dari pembahagian isim mabni, yaitu isim dhamir, ya, atau yang disebut juga dengan ismud dhamir. Nah, isim dhamir ini kalau kita setarakan dengan bahasa Indonesia, dia bisa juga disebut dengan kata ganti. Ya, kata ganti untuk isim yang pernah disebutkan sebelumnya. Nah, misalnya Muhammad talibun wa huwa nasyitun. Nah, Muhammad adalah seorang siswa, wa huwa nasyid, dan dia, nah dia di sini itu kembali maknanya kepada Muhammad. Nah, tujuannya adalah huwa di sini. Kenapa kok huwa kata ganti? Karena untuk menghemat ungkapan, sehingga lafaz Muhammad cukup kita sebutkan sekali. Nah, sebagai gantinya kita gunakan isim dhamir. Nah, Muhammadun talibun wa huwa nasyitun. Muhammad adalah seorang siswa dan dia anak yang rajin. Nah, itu pengertian dan fungsi dari isim dhamir. Nah, kemudian secara umum dhamir itu nanti bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Nah, ini berdasarkan hukumnya, ya. Berdasarkan hukum. Ada yang disebut dengan dhamir rafa, ada yang disebut dengan dhamir nasab, kemudian ada yang disebut dengan dhamir jar. Nah, bagaimana rinciannya? Yang pertama, dhamir rafa. Apa itu dhamir rafa? Secara sederhana, dhamir rafa bisa kita definisikan sebagai setiap dhamir yang berposisi sebagai mubtada atau sebagai fa'il. Ya, setiap dhamir yang berposisi sebagai mubtada dan fa'il. Nah, itu disebut dengan dhamir rafa. Nah, kemudian dhamir rafa ini pun terbagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan dhamir rafa munfasil, kemudian ada juga yang disebut dengan dhamir rafa muttasil. Nah, apa bedanya? Dhamir rafa munfasil adalah dhamir rafa yang berposisi sebagai mubtada dan secara penulisan dia terpisah dengan kata sesudahnya. Nah, itu yang disebut dengan dhamir rafa munfasil. Nah, apa saja pembahagiannya dhamir rafa munfasil ini? Nah, seperti yang saya tuliskan, semuanya ada 14 dhamir. Ya. Yang dimulai dengan dhamir huwa, huma, hum. Nah, 3 dhamir ini disebut dengan dhamir ghaib, ya, karena dia digunakan untuk orang ketiga laki-laki. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, dia 2 orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Kemudian hiya, huma, hunna.
Ya, ini disebut dengan dhamir ghaibah. Hiya diterjemahkan dia seorang perempuan, huma dia dua orang perempuan, hunna mereka perempuan. Kemudian anta, antuma, antum. Nah, tiga ini disebut dengan dhamir mukhatab, ya. Karena dia dijadikan untuk kata ganti orang kedua, laki-laki. Anta bermakna kamu seorang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Kemudian anti, antuma, antunna. Nah, ini disebut dengan dhamir mukhatabah. Karena dia digunakan untuk kata ganti orang kedua perempuan. Nah, anti bermakna kamu seorang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan. Nah, sementara antunna kalian perempuan. Oke. Kemudian yang selanjutnya ana, nahnu. Nah, ini disebut dengan dhamir mutakallim. Apa itu mutakallim? Orang pertama atau orang yang berbicara. Nah, dia nanti ada dua, ada ana, ada nahnu. Ana bermakna saya, nahnu bermakna kami. Oke. Ana di sini disebut juga dengan dhamir mutakallim wahdah. Yaitu dhamir untuk pembicara tunggal, wahdah. Sementara kalau nahnu ini disebut juga dengan dhamir mutakallim ma'ahu ghairuhu. Atau ada juga yang menyebutnya dengan dhamir mutakallim li mu'azzim nafsih. Ya, yaitu dhamir yang digunakan untuk mutakallim atau orang pertama, tapi dia banyak, ma'ahu ghairuhu. Atau bisa juga dia sendirian, tapi dengan tujuan mu'azzim nafsih, yaitu untuk mengagungkan dirinya. Nah, itulah 14 dhamir yang tergolong sebagai dhamir rafa munfasil. Nah, karena dhamir ini nanti dalam penulisan terlihat atau tertulis secara bisa dilihat, maka dhamir yang 14 ini nanti juga disebut dengan dhamir bariz. Ya, dhamir bariz, yaitu dhamir yang tertulis, terlihat. Nah, sementara ada juga dhamir, nanti akan kita bahas di pembahagian dhamir rafa muttasil, yaitu dhamir yang mustatir, yang dia tidak tertulis tapi dia ada. Nah, jadi dhamir yang terlihat disebut dhamir bariz, sementara dhamir yang tidak tertulis atau tidak terlihat nanti disebut dengan dhamir mustatir. Nah, itulah 14 dhamir rafa munfasil dan bariz, ya. Oke. Sekarang bagaimana bentuknya ketika dhamir rafa munfasil ini kita gunakan dalam jumlah atau dalam kalam? Nah, ini contohnya, ya. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Nah, huwa di sini, ya, huwa di sini kalau kita analisis dengan PHTA seperti isim-isim mu'rab kemarin, huwa posisinya sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim di awal jumlah. Kemudian hukumnya mabni. Ya, hukumnya mabni. Tanda mabninya, nah, karena dia diakhiri oleh harkat fathah, maka tanda mabninya adalah mabni fathah. Nah, apa alasannya? Karena dia dhamir rafa munfasil bariz.
Nah, dhamir rafa munfasil bariz. Kenapa disebut rafa? Karena posisinya sebagai mubtada. Kenapa disebut munfasil? Karena penulisannya terpisah dengan kalimat setelahnya. Oke. Terus kenapa disebut bariz? Karena dia tertulis atau terlihat. Nah, jadi ketika kita menyebutkan identitas dhamir, sekurang-kurangnya nanti harus kita sebutkan salah satu dari keterangan ini, yaitu seperti dhamir rafa munfasil bariz. Oke, huwa mudarrisun. Kemudian hiya mudarrisatun. Nah, hiya di sini sama dengan huwa dalam i'rab atau analisisnya. Nah, kemudian nahnu mudarrisuna. Oke. Hiya mudarrisah, yaitu dia seorang guru perempuan. Kalau nahnu mudarrisuna, kami adalah guru. Nah, kenapa kok di sini mudarrisun? Karena dhamirnya mufrad muzakkar. Kenapa di sini mudarrisatun? Karena dhamir awalnya mufrad muannats. Kemudian kenapa kok di sini mudarrisuna? Karena dhamir yang digunakan mutakallim ma'ahu ghairuhu. Nah, ini cara analisis dengan menggunakan PHTA. Nah, sekarang bagaimana pula cara menganalisis dhamir ini dengan menggunakan bahasa Arab? Nah, oke, kita contohkan satu. Huwa dhamirun barizun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Kalau kita terjemahkan, huwa merupakan dhamir bariz yang terlihat, munfasilun yang terpisah dengan kalimat setelahnya, mabniyun alal fathi yang dimabni di atas fathah, fi mahalli raf'in pada posisi rafa, mubtadaun sebagai mubtada. Nah, mudah-mudahan cara i'rab bahasa Arab bisa kita biasakan. Silahkan praktekkan untuk kalimat hiya ataupun nahnu di tempat masing-masing. Sampai di sini kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.